Rekaman camp Uighur tayang di YouTube, warga khawatir keselamatan vlogger. Sebuah video berdurasi 20 menit baru-baru ini dirilis di YouTube dan menampilkan lebih dari puluhan fasilitas penahanan di daerah otonomi Uighur di Xinjiang, Cina. Video ini disebut menawarkan bukti terbaru tentang dugaan upaya pemerintah Cina menekan minoritas di wilayah tersebut. Video yang direkam oleh seorang laki-laki asal Cina bernama Guang Guan ini menunjukkan lokasi beberapa pusat penahanan di wilayah itu. Guang Guan memutuskan berangkat ke Xinjiang setelah membaca serangkaian artikel dari media asal Amerika Serikat BuzzFeed News. Video yang awalnya diposting ke YouTube ini telah menarik perhatian para peneliti dan akademisi yang selama ini berfokus pada dugaan tindakan keras Cina terhadap etnis minoritas di Xinjiang. Alison Killing, arsitek yang bekerja dengan BuzzFeed News dalam membuat peta citra satelit camp tersebut, mengatakan bahwa informasi baru dari video itu mengkonfirmasi apa yang mereka yakini terjadi di sana. Jika Anda bekerja dengan menggunakan citra satelit, Anda selalu mengandalkan sumber informasi lain untuk menguatkan apa yang Anda lihat. Kata Alison Killing kepada DW, itu bisa berupa video di lapangan seperti yang kita lihat saat ini. Bentuk pembuktian lain yang diandalkan oleh peneliti seperti Killing termasuk wawancara dengan mantan tahanan dan informasi dari wartawan yang mengunjungi langsung tempat itu. Dia menambahkan bahwa video Guang Guan membantu mengkonfirmasi apakah banyak fasilitas itu adalah penjara atau pusat penahanan. Raihan Asad, pengacara hak asasi manusia yang selama ini berfokus pada masalah Uighur, mengatakan rekaman video tanpa filter itu menambah dokumentasi dari yang tengah berlangsung di Xinjiang. Ia juga mengatakan bahwa rekaman itu telah mengalahkan propaganda negara dan disinformasi dari apa yang disebut dengan istilah Happy Uyghurs. Situs penahanan dipublikasi di YouTube. Saya mengunjungi Xinjiang sekali pada tahun 2019 dengan bersepeda, tetapi tujuan kunjungan saya kali ini benar-benar berbeda, kata Guang Guan dalam video tersebut. Saya membaca sebuah cerita di BuzzFeed News bahwa wartawan mengidentifikasi dengan membandingkan lokasi sejumlah pusat penahanan di Xinjiang lewat citra satelit. Dia lalu mengikuti peta satelit Mapbox yang dibuat oleh BuzzFeed News, juga gambar satelit dari layanan Baidu Map untuk memfilmkan 18 fasilitas penahanan di 8 kota di Xinjiang. Video itu diunggah ke kanal YouTube-nya pada bulan lalu. Namun berdasarkan cuitannya di Twitter, Guang Guan diyakini pergi ke Xinjiang dan merekam film fasilitas itu pada tahun 2020. Karena peraturan pemerintah Cina kini sangat sulit bagi jurnalis asing untuk mendapatkan akses ke Xinjiang untuk melakukan wawancara. Saya berpikir jurnalis asing tidak bisa pergi ke Xinjiang, tapi saya masih bisa pergi ke sana, kata Guang Guan di video itu. Guang Guan memulai perjalanannya dari kota Hami di wilayah timur. Di sana ia berkendaraan melewati pusat rehabilitasi narkoba terisolasi Hami. Bangunan itu tidak ditampilkan di dalam peta di Baidu Map dan jurudi di jendela serta pagar kawat berduri membuatnya curiga bahwa pusat itu bisa jadi adalah fasilitas penahanan. Selanjutnya dia pergi ke daerah otonomi Kazakh Mori di Xinjiang. Di sana ia merekam sebuah pusat penahanan dengan menara pengawas dan dikelilingi oleh kamera pengintai. Dia kemudian berkendaraan melalui pusat penahanan Kabupaten Mori. Tidak satu pun dari fasilitas itu yang tertera di peta Baidu. Ketika tiba di Urumqi, ibu kota Xinjiang, Guang Guan juga melewati beberapa fasilitas dengan menara pengawas dan pagar kawat berduri yang tinggi yang merupakan ciri khas fasilitas penahanan di Xinjiang. Slogan seperti reformasi melalui tenaga kerja dan transformasi budaya juga tertulis di dinding sejumlah bangunan. Camp diperkirakan dapat tampung ribuan orang. Pada bulan lalu, kantor berita Associated Press mengunjungi sel di pusat penahanan Urumqi nomor 3 di Dabanceng, Xinjiang, menggambarkan fasilitas itu sebagai
sebagai yang terbesar di negara itu dan mungkin di dunia dengan komplek yang luasnya lebih dari 220 hektar. AP memperkirakan bahwa komplek itu dapat menampung sekitar 10.000 orang dan lebih banyak lagi jika penuh berdasarkan citra satelit, sel, serta bangku yang terlihat selama tur. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina menggambarkan penahanan massal sekitar 1 juta atau lebih etnis minoritas di Xinjiang sebagai perang melawan teror. Warga Uighur dilaporkan telah dimasukkan ke dalam kamp interniran di seluruh Xinjiang. Ada pula tuduhan dari para perempuan yang selamat dari kamp itu bahwa pemerintah Cina secara sistematis memperkosa atau melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Uighur di kamp itu. Guangguan juga menyebutkan dia lalu mengikuti peta satelit Mapbox yang dibuat oleh BuzzFeed News, juga gambar satelit dari layanan Baidu Map untuk memfilmkan 18 fasilitas penahanan di 8 kota di Xinjiang. Video itu diunggah ke kanal YouTube-nya pada bulan lalu. Namun berdasarkan cuitannya di Twitter, Guangguan diyakini pergi ke Xinjiang dan merekam film fasilitas itu pada tahun 2020. Karena peraturan pemerintah Cina kini sangat sulit bagi jurnalis asing untuk mendapatkan akses ke Xinjiang untuk melakukan wawancara. Saya berpikir jurnalis asing tidak bisa pergi ke Xinjiang, tapi saya masih bisa pergi ke sana, kata Guangguan di video itu. Guangguan memulai perjalanannya dari kota Hami di wilayah timur. Di sana ia berkendaraan melewati pusat rehabilitasi narkoba terisolasi Hami. Bangunan itu tidak ditampilkan di dalam peta di Baidu Map dan jurudi di jendela serta pagar kawat berduri membuatnya curiga bahwa pusat itu bisa jadi adalah fasilitas penahanan. Selanjutnya dia pergi ke daerah otonomi Kazakh Mori di Xinjiang. Di sana ia merekam sebuah pusat penahanan dengan menara pengawas dan dikelilingi oleh kamera pengintai. Dia kemudian berkendaraan melalui pusat penahanan Kabupaten Mori. Tidak satu pun dari fasilitas itu yang tertera di peta Baidu. Ketika tiba di Urumqi, ibu kota Xinjiang, Guangguan juga melewati beberapa fasilitas dengan menara pengawas dan pagar kawat berduri yang tinggi yang merupakan ciri khas fasilitas penahanan di Xinjiang. Slogan seperti reformasi melalui tenaga kerja dan transformasi budaya juga tertulis di dinding sejumlah bangunan. Camp diperkirakan dapat tampung ribuan orang. Pada bulan lalu, kantor berita Associated Press mengunjungi sel di pusat penahanan Urumqi nomor 3 di Dabanceng, Xinjiang, menggambarkan fasilitas itu sebagai yang terbesar di negara itu dan mungkin di dunia dengan komplek yang luasnya lebih dari 220 hektar. AP memperkirakan bahwa komplek itu dapat menampung sekitar 10.000 orang dan lebih banyak lagi jika penuh berdasarkan citra satelit, sel, serta bangku yang terlihat selama tur.